Baik, Mbak Dian, selamat pagi. Terima kasih sudah mengajukan permohonan kepada Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta terkait konsultasi mengenai hukum ekonomi syariah. Sebelumnya saya perkenalkan dulu, di sebelah kanan saya adalah beliau pakar hukum ekonomi syariah kalau di Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta. Ada Bapak Dr. Andes M. Saleh, M.Hum, beliau adalah Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta. Kemudian ada Bapak Daswir Tanjung, SH, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, dan ada Bapak Muhammad Hanif, SHMH, beliau juga Hakim Tinggi dari Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta. Dan Bapak sekalian, Mbak Dian ini adalah mahasiswi semester 3 ya Mbak ya? Betul, semester 3? Ya, semester 3 dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Baik, langsung saja dimulai. Mungkin Mbak Dian untuk mengajukan pertanyaan atau mungkin dari briefing dulu dari Bapak penjelasan. Iya, sendirian, Pak. Enggak, satu saja. Terima kasih Mbak Dian ya, bahwa Mbak Dian kan di sini mengajukan pertanyaan kaitannya dengan masalah pengertian ekonomi syariah. Pengertian ekonomi syariah itu berdasarkan pasal 1 ayat 1 ya, kompilasi hukum ekonomi syariah. Nanti bisa dibaca ini ya, ekonomi syariah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorangan atau kelompok orang atau badan hukum atau badan usaha, ya baik yang badan usaha yang berbentuk badan hukum maupun tidak ya. Jadi di sini artinya bahwa ekonomi syariah itu juga bisa berbentuk usaha ya. Usaha itu kan yang bersifat komersial ya, yang dilakukan dengan tidak melanggar prinsip-prinsip syariah, misalnya tidak ada gharar, tidak ada penipuan, tidak ada hal yang dilarang yang mestinya kayak misalnya contoh soal usaha yang tidak termasuk ekonomi syariah itu adalah usaha misalnya pinjam uang atau pembiayaan di bank, kemudian untuk membuat perusahaan itu adalah misalnya pemeliharaan babi misalnya ya. Nah ini kan tidak boleh itu, dilarang ya. Jadi oleh karena itu terkait dengan pertanyaannya Mbak Dian itu apa-apa usaha yang dilarang menurut ekonomi syariah, yaitu usaha yang tidak memenuhi persyaratan. Jadi persyaratan ekonomi syariah pada prinsipnya adalah tidak boleh horor, tidak boleh menipu, tidak boleh saling merugikan antara satu dan yang lain, dan tidak boleh melanggar prinsip syariah yaitu yang hal-hal yang dilarang, yang sifatnya najis ataupun merugikan salah satu pihak ya. Jadi itu barangkali tambahannya nanti diteruskan oleh Pak Wakil. Terima kasih. Ya, itu tambahan dari Bapak Hakim Tinggi kita untuk memahami apa sih sebetulnya ya kegiatan ekonomi syariah yang bisa menjadi kewenangan pengadilan agama. Di sini Mbak Dia mempertanyakan, minta penjelasan ya pengertian dari ekonomi syariah dan hukum ekonomi syariah. Tadi Pak Hanif sudah menjelaskan, bisa dilihat di KHE ya kan? Nah, KHIS ya, kompilasi hukum ekonomi syariah. Itu bisa di-download itu ya. Bisa di-download kompilasi hukum ekonomi syariah. Oh, itu banyak pasal-pasalnya itu. Ya, itu tuh antara lain begitu. Kemudian ya, kalau bank konvensional itu tidak menganut prinsip-prinsip syariah di dalam transaksinya. Ya, itu. Tetapi kalau di bank syariah transaksinya, di mana transaksi itu disebut akad, ya, kalau di bank syariah transaksinya disebut akad, maka akadnya itu bersesuaian dengan prinsip-prinsip syariah. Nah, bagaimana prinsip-prinsip syariah yang berlaku di perbankan syariah? Itu nanti Badia bisa dipelajari di fatwa DSN, Majelis Ulama Indonesia. Jadi fatwa-fatwa itu sudah ada hampir 150 sudah. Ya, fatwa DSN, Dewan Syariah Nasional.
Nah, itu ya yang ada di MUI, ya Majelis Ulama Indonesia, itu bisa di-download juga itu fatwa-fatwa DSN yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi syariah. Nah, itu sampai kepada macam-macam bisnis online sudah ada fatwanya semua. Nah, itu tuh antara lain begitu ya. Jadi apa namanya itu ya berbagai macam transaksi yang dibenarkan oleh syariah, di samping juga diatur dalam peraturan apa namanya OJK, Otoritas Jasa Keuangan, juga diatur di dalam fatwa DSN, Dewan Syariah Nasional. Nah, itu tuh antara lain begitu. Kalau dicari di kitab-kitab fikih konvensional agak susah. Ya, itu karena banyak terkait dengan ijtihad baru, pembaharuan hukum syariah. Nah, itu tuh antara lain begitu, dan ijtihad itu sudah dilakukan oleh Dewan Syariah Nasional yang merupakan bagian dari Majelis Ulama Indonesia. Itu fatwanya bisa diunduh juga. Itu banyak sekali. Sudah hampir 150 fatwa DSN yang berkaitan dengan ekonomi syariah. Jadi kalau ekonomi bank syariah itu ya transaksinya atau akadnya berdasarkan prinsip-prinsip syariah, yaitu di sana tidak ada riba, tidak ada maisir, ya aspek judi, tidak ada tipu-tipu. Sekarang kan seperti ya apa namanya pinjaman online itu kan banyak tipu-tipunya. Itu antara lain begitu. Jadi tidak ada nuansa syariahnya. Bunga bank itu kan ya Majelis Ulama menyatakan riba kan begitu ya. Sedangkan apa selisih ya pinjaman dengan angsuran yang ada di bank syariah itu biasanya disebut dengan margin, ya kan gitu ya, bukan bunga. Jadi ada margin, dan marginnya itu sudah disepakati di awal akad dan itu fix, tidak boleh berubah. Ya, tetapi kalau di bank konvensional bunganya bisa fluktuatif. Ya, itu antara lain begitu. Ya bisa berubah-ubah, bisa naik, bisa turun. Tetapi kalau bunga atau yang disebut dalam ekonomi syariah itu berupa margin, maka marginnya sudah disepakati di awal saat akad, tidak boleh berubah-ubah. Kalau di bank konvensional berubah sesuai dengan perkembangan ya bunga bank. Nah, itu tuh antara lain begitu. Itu kan ada ketidakpastian namanya. Tetapi kalau marginnya sudah disepakati di awal berapa persen, ya tetap. Oleh karena itu kadang-kadang nampak ya kalau ya pembiayaan di bank syariah dibanding dengan bank konvensional, kalau ada pelunasan itu tetap membayar utuh. Karena akad marginnya sudah disepakati di awal. Ya walaupun kadang masih ada juga nego-nego dalam praktek. Ya itu tuh antara lain begitu ya. Itu antara lain yang menyangkut ya transaksinya, bahwa dalam bank syariah itu semua bentuk transaksinya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Ya, jadi bukan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi global, ya, tetapi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Lah di mana kita mempelajari prinsip-prinsip syariah itu? Ada di peraturan OJK, ada di peraturan Bank Indonesia, dan yang terbanyak yaitu ada di fatwa MUI, fatwa DSN, Dewan Syariah Nasional. Dan biasanya fatwa DSN itu juga dijadikan sumber untuk penyusunan peraturan Bank Indonesia dan peraturan OJK yang terkait dengan perbankan syariah. Biasanya dijadikan sumber, dijadikan apa namanya ya rujukan, itu tuh antara lain begitu. Oleh karena itu juga aturan-aturan OJK dan aturan-aturan Bank Indonesia mengenai perbankan syariah itu sudah disesuaikan dengan fatwa Dewan Syariah Nasional. Itu antara lain yang bisa saya tambahkan itu ya. Ya masalah contoh-contoh transaksi yang dilarang itu ya transaksi-transaksi yang mengandung gharar, yaitu ketidakpastian.
Iya, gitu ya, ketidakpastian. Seperti orang berjudi itu kan tidak pasti. Gitu ya. Itu antara lain begitu. Atau ya jual beli yang belum pasti. Contohnya ya, menjual padi yang belum tua di sawah. Ya, itu kan ada gorornya itu. Ya, untung-untungan. Ya itu antara lain begitu. Umpamanya membeli ya buah mangga yang masih berbunga pohonnya itu. Nah, itu nanti jadi berapa jumlahnya itu kan ada ketidakpastian. Itu namanya ada unsur goror. Itu antara lain begitu. Kalau di ekonomi konvensional begitu-begitu ya boleh-boleh saja. Ya itu antara lain karena prinsipnya memang mencari untung. Itu antara lain begitu ya. Tetapi kalau di prinsip syariah bukan hanya mencari untung tetapi sekaligus mencari berkah yang halal kan begitu. Itu antara lain begitu ya. Monggo Pak Dastir kalau mau ditambahkan lagi. Silakan dulu Pak. Ya, bagaimana? Ada respon dari Pak Dia? Ya, Pak Dian ya. Ya, itu antara lain begitu. Silakan. Sempat disinggung mengenai pembiayaan syariah, berarti bank syariah juga memperhatikan produk. Atau melanggar syariat, akhirnya tidak jadi atau dikatakan pembiayaan. Itu kalau misalnya pembiayaan syariah itu jadi akan ditinjau gitu loh Mas, pembiayaannya itu sesuai dengan digunakan sesuai ya. Sesuai syariat atau enggak? Tadi kalau misalnya nggak sesuai syariat ya tadi ya. Telah disampaikan juga bahwa objek ya akad itu harus yang halal kan begitu ya, tadi disinggung kan begitu ya. Ya, kalau ternyata ya pembiayaan syariah ya kemudian oleh oleh debiturnya digunakan untuk hal-hal yang tidak halal, apakah bisa dimohonkan pembatalan? Ya disitulah letak sengketanya nanti. Gitu lah ya. Ya bisa dibatalkan, diajukan kepada pengadilan agama. Jadi ternyata oleh debiturnya digunakan tadi dicontohkan untuk mengembangkan peternakan babi umpamanya. Nah kalau terjadi begitu, ya banknya bisa menjadi penggugat, ya itulah ke peradilan agama, ya untuk pembatalan transaksi, untuk pembatalan akad. Nah itu ya. Jadi itu artinya ada ketidaksamaan antara akad yang telah disepakati dengan pelaksanaannya di lapangan, kan begitu. Jadi kalau ada ya kesenjangan, ada perbedaan antara kesepakatan dalam akad dengan implementasinya di lapangan, itu namanya ada sengketa, kan begitu. Nah, tatkala ada sengketa itulah ya, maka diajukannya ke Badan Peradilan Agama. Baik di tingkat pertama itu di pengadilan agama, dan kalau nanti tidak puas di tingkat banding sampai juga ke Mahkamah Agung. Itu antara lain begitu ya. Jadi harus tidak ada kesenjangan antara apa yang disepakati dalam akad dengan apa implementasinya di lapangan. Nah, kalau ada kesenjangan, ketidaksamaan, berarti di situ ada sengketa. Nah, kalau sudah ada sengketa, baru menjadi kewenangan pengadilan agama. Kalau tidak ada sengketa, ya tidak perlu ke pengadilan agama. Justru hal-hal yang semacam itulah, ya, hal-hal yang bisa menimbulkan sengketa itulah tidak sesuainya antara akad dengan implementasi, baru bisa diajukan sengketanya, penyelesaian sengketanya ke pengadilan agama. Saya kira begitu ya. Bisa dipahami ya. Ya, adanya kesenjangan itu antara akad, ya kan poin-poinnya bisa banyak dalam akad itu. Ya kesepakatan namanya akad itu, transaksi. Nah, dengan implementasi baik oleh kreditur maupun oleh debitur. Ya, kalau ada kesenjangan bisa diajukan gugatan ke pengadilan agama. Bahkan akadnya pun bisa dibatalkan. Nah, itu ya. Masih ada yang lain lagi? Baik. Terima kasih, Bapak. Ya. Uang, kemudian dia yang minta membatalkan. Ya,
Jadi prinsip legal maksim itu orang yang salah tidak boleh mendapat keuntungan dari Iya. kesalahannya. Iya. Jadi kalau kita tidak perlu memikir masalah pembatalan akad, tidak perlu lagi. Nggak perlu, orang sudah disepakati di Sepakat awal. di dunia tiba, Ya, dia yang wan prestasinya yang prestasi. ditentukan, wan prestasinya, karena ingkar janjinya. Jadi wan prestasi. Biasanya kan ada juga yang pihak kita tuh tidak memperhatikan itu dia. Akadnya salah, nggak bisa. Nggak bisa. Ini baru tadi putus. Halo, assalamualaikum. Mbak Dian, bisa didengar suaranya? Waalaikumsalam. Bisa Ibu? Sudah tidak putus-putus ya? Sudah jelas. Baiklah, kita lanjutkan lagi penjelasan dari pertanyaan yang tadi ya. Halo, bisa didengar? Bisa Bapak. Ya, ya. Saya akan menjelaskan kaitannya dengan pertanyaan Mbak Dian yang nomor 5 ini. Ya, jadi transaksi apa yang dilarang yang dalam kehidupan sehari-hari biasanya begini. Ada orang dagang ya, pedagang pinjam modal di bank untuk istilahnya memperbanyak dagangannya, tapi kemudian ternyata dibelikan miras ya, minuman keras itu. Jadi itu kan juga artinya dagangan ya. Tapi kalau minuman keras ini kan termasuk ke objek yang dilarang untuk transaksi syariah. Jadi itulah biasanya hal-hal yang seperti itu yang terjadi kalau dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau demikian kemudian bisa yang pemilik modal itu mengajukan gugatan untuk pembatalan transaksinya atau mengembalikan uangnya karena disalahgunakan untuk pedagang tapi yang objeknya dilarang. Itu contoh saja ya. Jadi kalau yang perbankan itu masih banyak nanti akan diberikan contoh-contoh oleh Pak Wakil. Terima kasih. Halo Mbak Dian. Ya, saya tambahkan bahwa sumber sengketa ya perbankan syariah atau ekonomi syariah tadi ya bukan hanya perbankan kan tadi ada 11 macam itu. Nah, itu antara lain begitu. Sumber sengketanya itu 2 saja sebetulnya ya. Yang pertama itu wan prestasi. Ya, jadi salah satu pihak apakah kreditur ataukah debitur itu tidak melaksanakan sama sekali umpamanya ya apa yang telah disepakati ya dalam akad atau ya dilaksanakan tapi terlambat ya tidak sesuai waktunya itu namanya wan prestasi atau dilaksanakan tapi sebagian saja tidak seluruhnya itu sumber sengketanya di situ ya contohnya tadi ya kesepakatannya untuk bisnis halal tetapi kemudian dibelikan minuman keras. Nah ini namanya kan melanggar kesepakatan. Itu sumber sengketa. Nah, siapa yang merasa dirugikan itulah yang menjadi penggugat. Kalau umpamanya debiturnya kemudian melanggar kesepakatan seperti tadi dicontohkan untuk berdagang minuman keras umpamanya, maka kreditur bisa menggugat. Krediturnya siapa? Ya perbankan kan begitu toh. Itu antara lain begitu ya. Itu. Jadi bisa tidak dilaksanakan sama sekali akad yang disepakati atau dilaksanakan tapi tidak sesuai waktunya atau dilaksanakan tapi tidak seluruhnya, sebagian saja gitu ya. Atau dilaksanakan tapi tidak sesuai dengan yang disepakati. Dilaksanakan tapi berbeda pelaksanaannya. Nah, itu namanya wan prestasi, ya ingkar janji lah itu ya. Itu yang menjadi sumber sengketa yang pertama. Sumber sengketa yang kedua yaitu PMH, perbuatan melanggar hukum. Ya, jadi umpamanya debiturnya melaksanakan perbuatan-perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan.
di luar kesepakatan. Nah, gitu ya. Kalau tadi melanggar kesepakatan yang juga berfungsi sebagai undang-undang kepada kedua belah pihak. Tetapi kalau PMH melanggar ketentuan hukum, contohnya melanggar ketentuan hukum perdata pada umum, melanggar ketentuan hukum pidana. Lah itu namanya PMH yang bisa merugikan salah satu pihak. Jadi sumber sengketanya itu bisa ya apa namanya itu wan prestasi atau cedera janji atau sumber sengketanya merupakan PMH, perbuatan melawan hukum. Ya, itu ya. Jadi ada dua sumber sengketa yang bisa apa namanya diangkat menjadi gugatan di pengadilan. Nah, itu tuh antara lain begitu ya. Sementara untuk itu begitu ya. Nah, itu nanti bisa dipelajari di peraturan perundang-undangan yang ada. Dan kalau melanggar kesepakatan, yaitu kan melanggar apa namanya itu asas, apa namanya asas sun sen farda, ya gitu lah ya gitu lah ya. Jadi kesepakatan akad yang terjadi antara debitur dan kreditur itu kan menjadi undang-undang bagi kedua belah pihak. Nah, kalau melanggar kesepakatan itu namanya wan prestasi. Tetapi kalau melanggar ketentuan-ketentuan hukum secara umum di luar ya akad, nah itu namanya perbuatan melawan hukum. Dua-duanya bisa menjadi sumber sengketa. Nah, kalau sudah jadi sengketa, maka penyelesaian sengketanya menjadi kewenangan peradilan agama. Nah, itu ya. Masih ada yang perlu disampaikan lagi? Alhamdulillah sudah terjawab semua, Pak. Oh iya, begitu ya. Ya, kami juga berterima kasih dan berbangga hati bahwa ya Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta sudah terkoneksi dengan masyarakat, termasuk dengan para mahasiswa. Bisa saja ini ditularkan kepada kawan-kawan mahasiswa lain ya. Bisa berkelompok atau sendiri-sendiri seperti Mbak Dian ini ya. Jadi kami akan melayani dengan senang hati ya itu ya. Tolong ya disosialisasikan kepada teman-teman ya aplikasi yang dimiliki oleh ya Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta khususnya Siti Jasmine ya yang telah menghubungkan antara Mbak Dian dengan PTA Yogyakarta. Ya, terima kasih ya. Ya telah apa namanya mengapresiasi milik PTA Yogyakarta ya yang berupa inovasi ya teknologi informasi itu ya. Terima kasih. Masih ada yang perlu disampaikan? Barangkali ada yang mau disampaikan kepada kami? Silakan. Ya, terima kasih Bapak semuanya yang sudah menyampaikan penjelasannya dengan baik. Terus juga terima kasih kepada Ibu Lopi yang sudah menghubungkan saya. Akhirnya saya bisa diskusi sama pihak-pihak dari PTA Yogyakarta. Mungkin itu aja ya Pak ya. Terima kasih banyak ya Pak ya. Mungkin ya closingnya Mbak Lopi. Baik, terima kasih Mbak Dian. Kami harap apa yang sudah disampaikan dari Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta hari ini bisa menjawab apa yang menjadi pertanyaan dari Mbak Dian dan juga bisa bermanfaat ilmunya insya Allah ya. Terima kasih ya Ibu ya. Iya, sudah cukup Mbak Dian? Sudah cukup jelas materinya tadi ya? Baik, kalau begitu kami akhiri sesi sharing kita pagi hari ini. Baik? Ya, silakan Ibu. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ibu, Bapak.